Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita berjumpa dalam program Butiran Ilmu, Hasanah para pencari ilmu. Bersama saya Pauline Miranti, dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan yang indah sekali dari Butiran Band. Sekarang saya mau sapa dulu Mas Trias. Assalamualaikum Mas Trias. Sehat? Alhamdulillah baik. Dan juga ada Mbak Risha, violis kita. Assalamualaikum Mbak Risha. Siap memberikan lantunan yang indah lagi ya? Siap. Dan juga Vina, pelukis pasir kita. Assalamualaikum Vina. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap menggambarkan yang cantik-cantik ya hari ini ya? Tentu saja. Mendengarkan Pak Ustadz juga. Betul. Dapat ilmu baru lagi. Ya, Subhanallah. Pemirsa, tema kita pada hari ini adalah keistimewaan sholat Jumat. Itu adalah merupakan ibadah wajib bagi seorang lelaki muslim untuk setiap minggunya melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tapi gimana lebih jelasnya lagi, nanti langsung akan kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Syarif Matnaji. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak Bolin sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz dan juga pemirsa, tema kita adalah keistimewaan sholat Jumat. Ustadz, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang keistimewaan sholat Jumat, bisa tolong jelaskan Ustadz arti dari sholat Jumat itu sendiri? Ya, sholat Jumat mempunyai kedudukan yang khusus dalam agama Islam, sehingga di dalam Al-Quran Allah memberikan informasi langsung kepada orang-orang yang beriman dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini merupakan informasi langsung dari Allah, perintah langsung dari Allah, wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Artinya kesibukan apapun pada saat sudah tiba waktu sholat Jumat, tinggalin. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat adalah sebuah ibadah yang mendapatkan kedudukan khusus di dalam agama kita, yang dilakukan pada hari Jumat, yang diawali dengan khutbah. Saking utamanya tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Jadi kalau banyak kita di negara muslim terbesar juga seperti di Arab Saudi, terkadang kalau kita pernah lihat sebuah liputan, kalau mereka meninggalkan tokonya dan berbondong-bondong para pria melakukan ibadah sholat Jumat ya Ustaz. Ya, harusnya begitu Mbak Pauline. Cuman sayangnya kebanyakan kita lebih sayang dengan urusan dunianya dibanding dengan janji Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik. Artinya kalau kalian meninggalkan jual beli demi untuk ketemu Allah, maka itu lebih baik jikalau kalian semua mengetahuinya. Subhanallah, jikalau kalian semua mengetahuinya. Ustaz berbicara tentang salat Jumat, golongan apa saja sih yang boleh melaksanakan ibadah salat Jumat, yang diwajibkan dan yang boleh melaksanakan salat Jumat? Paling tidak ada 4 syarat. Pertama, dia harus orang yang sehat. Kemudian yang kedua, kemudian dia harus menetap istiqon. Yang ketiga, dia harus lelaki. Yang keempat, dia harus merdeka. Selain 3 syarat yang menjadi syarat secara keseluruhan dalam sholat apapun, dia harus Islam, dia harus akil, dia harus balik. Jadi orang-orang yang dia dalam berpergian, dalam musafir, maka dia tidak kena beban taklif untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Orang yang sedang sakit juga tidak wajib sholat Jumat. Ya. Perempuan juga tidak wajib dengan sholat Jumatnya. Ya. Orang-orang yang budak tidak merdeka juga dia tidak wajib. Jadi 4 kategori inilah yang menjadikan orang bila tidak dalam kategori 4 ini, maka harga mati untuk sholat Jumat, tidak boleh ditinggal. Tidak boleh tinggal, pokoknya harga mati Ustadz ya. Harga mati bila tidak termasuk dalam 4 golongan tersebut. Kalau kita sering melihat di masjid-masjid umumnya di Indonesia kita tinggal, para orang tua, para lelaki umumnya, para ayah suka mengajak putra-putra mereka untuk melakukan ibadah sholat Jumat di masjid. Itu mungkin dalam rangka mendidik sejak dini agar dapat mengikuti sholat Jumat ketika mereka sudah dewasa nanti. Pertanyaan Ustadz, kalau bila mana tidak diwajibkan, ini yang diwajibkan adalah yang sudah balik. Itu hukumnya kayak bila anak-anak ini mengganggu di masjid ketika mereka berlarian. Jadi Islam itu memandangnya bagaimana Ustadz?
Ya, dalam Ya, hal bagus. pendidikan itu sangat utama Mbak Pauline. Kalau kita ngelihat sejarah baginda Rasulullah SAW, betapa Sayyidina Hasan bahkan naik di punggung Rasul. Kalau kita menyebutnya ini mengganggu, Ya. tentunya Nabi sudah melarang dari awal. Tetapi karena pesan tarbiyahnya yang begitu hebat, dari kecil sudah diajarkan gerakan ruku dan sujud, paling tidak mereka melihat, Ya. apalagi mereka mengikuti gerakan itu menjadi sebuah pondasi untuk mereka mengenal Tuhannya. Jadi menurut saya, karena Rasulullah SAW bahkan pernah ditunggangi ketika ruku, ketika sujud oleh Sayyidina Hasan, bahkan beliau berlama-lama dengan sujudnya karena ada cucunya. Ini menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya tidak mengganggu. Justru mereka harus diberikan kenyamanan. Begitu, Karena ya. mereka adalah generasi yang akan meneruskan agama Islam. Mungkin Justru hal itu dicontohkan oleh dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi. Jadi kalau ada orang tua ngajak anaknya sholat ke masjid gitu, itu merupakan bentuk tarbiyah yang luar biasa. Dan itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Dia perlu menjaga anak keturunannya. Ya, subhanallah. Pemirsa, masih banyak pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan. Tentu juga Anda makin penasaran lagi tentang pembahasan kita pada tema kali ini, keistimewaan sholat Jumat. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap dalam program Butiran Ilmu Hasanah Para Pencari Ilmu.